Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita mungkin akan mengkaji lebih serius dan lebih detail ya, walaupun dengan waktu yang singkat, terkait dengan apa sih sebenarnya yang disebut dengan ekonomi Islam gitu ya. Kita nanti akan bahas mungkin dalam beberapa sesi, dalam beberapa pertemuan ya, terkait dengan kerangka umum sistem ekonomi Islam. Kenapa ini kemudian perlu kita pahami secara clear, secara jernih? Karena kalau kita lihat saat ini perkembangan bank syariat atau bank Islam ya, yang lebih luas lembaga keuangan Islam itu cukup menarik perhatian masyarakat. Tapi di satu sisi perkembangan bank Islam atau perkembangan lembaga keuangan Islam itu belum mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu adanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat ya kan. Nah, karena itu nanti akan kita bahas ya, supaya persepsi kita terhadap ekonomi Islam itu bisa dengan persepsi yang tepat atau tidak keliru. Nah, pertanyaan yang pertama yang sering kemudian saya sampaikan ketika saya memberikan kuliah, apa sih sebenarnya yang disebut dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah? Atau pertanyaan sederhananya, ketika kita mendengar istilah ekonomi Islam, apa sih yang terbayang di benak kita, di benak Anda itu ya? Kalau saya lihat sering ketika saya tanya tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah, biasanya orang mengidentikan ekonomi syariah, ekonomi Islam itu adalah perbankan syariah atau lebih luas lagi lembaga keuangan Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang dijalankan oleh kalangan pesantren dan santri, gitu kan. Dan ada lagi yang lebih luas lagi, ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi kapitalis ya, minus riba ditambah zakat plus akhlak gitu kan. Kenapa? Karena fokusnya itu seolah-olah yang lainnya itu sama dengan sistem ekonomi kapitalis. Yang membedakan itu dalam sistem ekonomi Islam diharamkan riba dan pajak diganti kemudian dengan zakat. Jadi persepsi terkait dengan yang saya sebutkan di atas, bahwa ekonomi Islam itu identik dengan perbankan syariah, ekonomi Islam itu identik dengan pelakunya pesantren, atau ekonomi Islam itu identik dengan sistem ekonomi kapitalis minus riba plus zakat dan akhlak, itu keliru ya. Untuk melihat kekeliruan itu kita harus memahami apa sih sebenarnya sistem ekonomi Islam tadi gitu kan. Sebelum menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam, saya ingin melihat dan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya ekonomi gitu kan. Kalau kita perhatikan, ekonomi itu kan bahasa bukan berasal dari bahasa Arab. Jadi berasal dari bahasa asing gitu kan. Oiko dan nomos. Oiko itu adalah aturan, nomos itu rumah tangga. Nah, ini kemudian dibawa ke bahasa yang lebih luas, bahwa yang disebut dengan ekonomi itu secara istilah adalah kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang terkait dengan memperbanyak jumlah dan menjaga pengadaan barang tersebut, atau yang kedua terkait dengan tata cara distribusi barang dan jasa tersebut kepada masyarakat. Itu pengertian ekonomi. Nah, dari pengertian ekonomi ini saya melihat dan kita melihat itu ada dua, gitu kan, garapan dari ekonomi itu. Yang pertama adalah ekonomi yang membahas terkait dengan memperbanyak sumber daya alam atau memperbanyak produksi, dan ini kaitannya dengan sains dan teknologi. Misalnya bagaimana caranya kita bisa memproduksi satu barang dengan tepat waktu, atau kursi misalnya bisa dinikmati, diduduki dengan enak dengan harga yang murah. Itu terkait dengan sains dan teknologi. Dan inilah yang disebut dengan ilmu ekonomi. Dan ini itu tidak ada kaitannya dengan akidah, tidak ada kaitannya dengan keyakinan, gitu kan.
maka ilmu ekonomi itu bersifat universal. Nah, ini sejalan dengan hadis Rasulullah. Dalam salah satu hadis Rasul menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian, kata Rasulullah, itu lebih mengetahui terkait dengan dunia kalian, urusan kalian. Hadis ini asbabul wurudnya itu terkait dengan sahabat yang melakukan penyerbukan kurma. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kok Anda melakukan penyerbukan kurma atau mengawinkan kurma itu seperti itu, tidak seperti ini dan itu. Nah, pertanyaan ini dimaknai oleh sahabat seolah-olah perintah. Maka sahabat kemudian melakukan apa yang ditanyakan oleh Rasul, itu kan, yang diperintahkan oleh Rasul, yang sebenarnya ini adalah pertanyaan. Tapi setelah kemudian dilakukan, hasilnya kemudian ternyata jelek, ya. Nah, akhirnya menghadap pada Rasulullah. Nah, kemudian komplain, gitu kan, intinya, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan ternyata hasilnya itu lebih buruk. Nah, muncullah kemudian hadis Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Artinya kalau terkait dengan sains dan teknologi, ya, kalau dalam konteks ini adalah bagaimana agar kurma itu bisa berbuah dengan cepat dan banyak, itu diserahkan kepada manusia, tidak ada kaitannya dengan ideologi atau keyakinan. Nah, yang kedua, objek ekonomi itu adalah terkait dengan distribusi barang dan jasa yang sudah dihasilkan atau yang sudah diproduksi. Nah, kalau terkait dengan distribusi ini terkait dengan keyakinan, terkait dengan ideologi. Maka dari sini kemudian muncullah 3 sistem ekonomi, ya. Dari sinilah kemudian muncul sistem yang disebut dengan sistem ekonomi. Ya, jadi kalau ilmu ekonomi tadi itu tidak ada kaitannya dengan keyakinan, kalau sistem ekonomi yaitu cara mendistribusikan barang yang sudah diproduksi kepada masyarakat atau kepada individu, itu terkait dengan keyakinan, terkait dengan ideologi. Maka kalau kita lihat itu ada 3 sistem ekonomi yang ada di dunia yang itu lahir dari akidah atau ideologi. Yang pertama itu adalah sistem ekonomi kapitalis yang lahir dari akidah atau ideologi kapitalis. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis atau komunis yang lahir dari akidah atau ideologi sosialis komunis. Dan yang ketiga, disinilah yang disebut dengan sistem ekonomi Islam yang lahir dari akidah atau ideologi Islam. Nah, karena sistem ekonomi ini lahir dari akidah, maka haram, ya, bagi seorang muslim untuk menerapkan, untuk mengambil solusi dalam masalah sistem ekonomi itu berdasarkan sistem ekonomi kapitalis maupun berdasarkan sistem ekonomi sosialis. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, lalu apa sih sebenarnya kalau begitu yang disebut dengan sistem ekonomi? Kalau saya katakan tadi, ya, karena sistem ekonomi itu terkait dengan keyakinan, terkait dengan akidah, terkait dengan ideologi. Sementara kalau kita berbicara tentang ideologi, itu kan berbicara tentang cara hidup. Jadi intinya sistem ekonomi Islam itu adalah cara hidup seorang muslim ketika berekonomi. Karena itu berhubungan dengan cara hidup berarti berhubungan dengan halal dan haram atau berhubungan dengan syariat Islam yang mengatur di bidang ekonomi. Itu saya kira pertemuan pertama ini dalam yang nanti insya Allah kita akan sambung dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Secara rutin kita akan membahas tentang kajian singkat ekonomi Islam. Jadi pada pertemuan kali ini saya membahas 2 hal tadi. Yang pertama perbedaan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi, dan yang kedua terkait dengan sistem ekonomi Islam itu sendiri, pengertiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.